kalau terlalu fasih, kata para ulama, biasanya agak hudur, gak khusyuk pada waktu jadi imam. Karena yang diutamakan fasih-fasihnya toh. Kalau saya memilih bermakmum di belakang Habib Umar dengan ustadz yang fasih sekali, saya lebih senang di belakang Habib Umar. Ini temuan baru lagi kaum muslimin. Temuan baru. Normalnya orang itu ya seneng bermakmum di belakang orang yang bacaannya fasih. Semakin fasih ya semakin baik. Ya, itu biasanya seperti itu. Ya, orang akan seneng sholat di belakang imam yang bacaannya fasih. Dan sebaliknya, orang itu akan gelisah ketika sholat di belakang imam yang bacaannya nggak fasih. Ya kan? Biasanya seperti itu. Lah ini Pak Idrus Romli aneh. Ya, sholat di belakang imam yang nggak fasih lebih seneng. Lebih khusyuk, lebih hudur katanya. Lebih bisa menghadirkan jiwa ketika sholat. Dan dari video ini kaum muslimin, sebenarnya kita ya bisa menyimpulkan bahwa Pak Idrus Romli itu mengakui bahwa bacaan dari Pak Umar bin Hafiz itu nggak fasih. Nggak fasih. Karena kan perbandingannya seperti itu. Kata Pak Idrus Romli lebih seneng sholat di belakang Pak Umar bin Hafiz daripada di belakang ustadz atau imam yang bacaannya fasih. Ya memang bacaan Pak Umar bin Hafiz ya dengar sendirilah kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya saya nggak fasih juga ya. Tapi kan nggak separah itu juga ya. Meskipun nggak fasih ya nggak separah itu juga. Baca harokat yang bener lah ya. Kalau huruf H ya kasroh ya dibaca hi jangan he ya. Masa Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Masa sholat di belakang orang seperti ini lebih khusyuk daripada di belakang imam yang fasih seperti Syekh Sudais. Nah, ya. Atau ya jangan Syekh Sudais lah, ya. Ustadz Muflis Safitra bacaannya juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Lah ya, baru ini ada orang yang mengatakan bahwa bermakmum di belakang orang yang bacaannya nggak fasih itu lebih tenang, lebih khusyuk, ya lebih hudur. Ya kalau normalnya orang, ya mereka akan lebih khusyuk, lebih hudur, ya lebih enak sholatnya, ya ketika di belakang imam yang bacaannya bagus. Apalagi ditambah selain bacaannya bagus, suaranya juga bagus. Ya, akan seneng. Lah kalau bermakmum di belakang orang yang baca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya sholat di belakangnya kalau orang yang normal ya pasti ini gimana imamnya bisa baca Quran apa enggak? Kan seperti itu kaum muslimin ya. Dan kalau kita membaca ya, hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya,
syarat untuk menjadi imam itu yang pertama memang ya bacaannya harus baik. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan ya ummul qauma ya aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang menjadi imam sebuah kaum itu yang dia pandai dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya, pandai itu maksudnya ya bagus. Ya, makhorijul hurufnya benar, ya. Pokoknya tajwidnya benar. Ditambah lagi ya kalau suaranya bagus, tambah mantap. Ya. Dan sepertinya syarat untuk jadi imam itu bacaan Al-Qur'annya harus bagus, itu syarat utama. Ya, kayaknya nggak ada perselisihan. Ya. Ustadz Adi Hidayat saja mengatakan seperti itu loh ya. Coba kita lihat videonya. Seseorang ditetapkan atau diangkat atau dipersilahkan menjadi imam ketika diketahui dan dipastikan bahwa syarat-syarat menjadi imam itu terpenuhi. Apa di antara syarat-syaratnya? Pertama, memahami fikih sholat. Jelas, karena imam itu pemimpin dari sholat. Kalau nggak paham apa yang dikerjakan, bagaimana bisa memimpin? Yang kedua adalah bagus ya dalam bacaan-bacaan yang dia bacakan ya, karena nanti bacaan-bacaan imam itu termasuk yang mengcover bacaan makmum dan gerakan diikuti. Jadi paham tentang fikih salat, bagaimana mengerjakan dari awal sampai akhir karena diikuti imam itu. Yang kedua, bacaannya bisa mewakili makmum. Itu yang tercover dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa qira'atul imami qira'atul ma'mum." Ya, adapun imam dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti? Kalau imam memahami sehingga benar dari awal sampai akhir. Makanya sebelum menentukan imam itu, maka harus dipahamkan dulu tentang fikih imam. Itu Ustadz Adi Hidayat. Ya. Kemudian kalau dari kalangan Salafi ya sama, nggak ada bedanya. Ya. Syarat untuk menjadi imam, ya, yang pertama itu ya aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang pandai dalam membaca Al-Qur'an. Jadi aneh kalau ada orang yang lebih khusyuk sholatnya di belakang imam yang bacaannya nggak fasih. Itu ya sudah, apa ya, kayak orang yang sudah keluar dari fitrahnya. Fitrah orang itu suka dengan keindahan. Lah ini malah nggak tenang dengan keindahan. Imam ini adalah jabatan yang bergengsi dalam syariat. Ya. Kalau dalam dunia mungkin ya gajinya kecil ya mungkin ya. Tapi kalau dalam syariat seorang menjadi imam ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi SAW memberikan persyaratan. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Quran. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Ya. Kalau ternyata Islamnya sama, yang paling paham tentang sunnah. Ya. Artinya ya, tapi yang paling pertama adalah yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling mahir tentang apa Al-Quran, dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam. Itu ya, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Adi Hidayat mengatakan hal yang sama, bahwa syarat untuk menjadi imam itu ya bacaan Al-Qur'annya harus bagus. Harus bagus. Ya, dan itu syarat utama, meskipun tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan syarat yang pertama itu harus faham fikih sholat, ya, ya iya. Jadi faham fikih sholat itu ya harus. Jadi kalau orang nggak faham ya gimana mau jadi imam? Dia sholat saja mungkin bisa salah kalau nggak faham fikih sholat. Ya. Jadi ya pertama ya memang harus paham fikih sholat. Kalau nggak paham nggak bisa sholat, seperti itu. Apalagi jadi imam. Tapi setelah syarat itu, ya aqra'uhum li kitabillah, yang bacaannya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus. Jadi sangat aneh lah ya kalau ada orang yang dia lebih seneng bermakmum di belakang orang yang bacaannya seperti Pak Umar bin Hafiz dibandingkan orang-orang yang fasih, ya seperti Syekh Sudai, Syekh Surem, ya banyak lah. Dan nggak tahu nih Pak Idrus Romli kalau pas haji, pas umroh, mungkin dia sholat di belakang Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, mungkin dia nggak khusyuk. Dia lebih khusyuk kalau sholatnya di Tarim mungkin ya, di tempatnya Pak Umar bin Hafiz.